Anugerah yang terindah yang diberikannya kepada seluruh umat di dunia. Ada rasa cinta yang memberi arti kehidupan ini. Karenanya ada pengorbanan membuktikan nilai cinta. Tapi mengapa masih ada rasa dendam permusuhan antara kita? Tiada sempurna cinta manusia hingga dia mampu mencinta sesamanya tanpa ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Amma ba'du. Yang terhormat para bapak ibu guru yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang ibu cintai. Jamaah, alhamdulillah. Baik, sekarang apa sih kiat-kiat cinta membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ibu sudah membacakan Iqra'ul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu akan diberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga sebaik-baik manusia orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amin amin ya rabbal alamin. Cinta Quran. Yang pertama, kiat-kiat agar kita cinta membaca Al-Quran. Satu, dibiasakan ba'da sholat maghrib tidak melakukan kegiatan lain. Nih kalau di bulan luar Ramadan, tapi kalau di bulan Ramadan sudah subuh bisa, sudah sholat bisa. Kecuali hanya membaca Al-Quran atau mengajari anak membaca Al-Quran. Ini kalau maghrib ya. Dua, tanamkan pada diri sendiri membaca Al-Quran itu bukan seremonial tetapi ibadah, yaitu komunikasi dengan Allah, sehingga akan tumbuh perasaan jalinan erat dengan Sang Khalik, karena Al-Quran adalah kalamullah. Yang ketiga, kiat yang ketiga, kita harus yakin dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jadi Al-Quran itu bikin kita tenang, kemudian juga sebagai obat, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Insyaallah ya, kita dibiasakan membaca Al-Quran karena Al-Quran itu sebagai sifat, obat, sebagai rahmat, sebagai hudan, petunjuk. Apalagi kiat-kiat supaya kita cinta membaca Al-Quran. Yang kelima tuh,
setiap individu harus memiliki Al-Quran sendiri. Oh ya, yang keempat dulu kali ya, tadi lupa. Menanamkan kepribadian bahwa dengan istiqomah, bahwa waktu membaca Al-Quran tidak akan goyah dengan acara lain apapun. Jadi membaca Al-Quran harus istiqomah. Anak-anak harus punya Al-Quran sendiri, kemudian tiap hari baca Al-Quran, apalagi sekarang ada one day one juz. Keenam, harus ada target tuh ya. Tadi tiap berapa bulan diusahakan hatam Quran. Baik, para sahabat Nabi ada yang hatam Qurannya itu sebulan sekali. Para sahabat Nabi ini yang harus kita contoh. One day one juz, berarti sehari 1 juz. Ada juga sahabat Nabi yang hatam Quran 2 minggu sekali, berarti 1 hari 2 juz. Insya Allah bisa ya, apalagi di bulan Ramadan. Ada sahabat Nabi juga yang hatam Quran, yaitu 10 hari sekali, berarti sehari 3 juz. Ya Allah, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka didoakan oleh 60.000 malaikat. Apalagi malaikat doanya dikabul. Jadi kita fastabiqul khairat. Yang ketujuh, di dalam keluarga diusahakan ada majelis taklim khusus keluarga, walaupun hanya saling menyimak tadarus membaca Al-Quran. Jadi diusahakan jadi ada majelis taklim ya, mudah-mudahan. Subhanallah. Anak-anakku, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Berapa ayat, berapa surat, berapa juz, harus hafal. Yaitu Al-Quran, yaitu 114 surat ya. Kemudian ayatnya 6.666 ayat. Sedangkan Al-Quran itu jumlahnya 30 juz. Anak-anak juga harus hafal, yaitu urutan-urutan surah. Surah yang pertama disebut surah apa? Al-Baqarah ya? Salah dong. Yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua baru surah Al-Baqarah. Ketiga surah Ali Imran. Jangan salah ya membacanya Al-Imran. Sedangkan Ali itu keluarga Imran sampai 114 surat. Mudah-mudahan ya hafal ya anak-anak ya. Surah Yasin hafal nggak anak-anak? Ya, Waqiah hafal dong, karena surah untuk rizki. Ar-Rahman harus hafal. Al-Muluk, coba Al-Waqiah hafal nggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anakku sekalian, kita membaca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi 5M. Apa itu 5M? Membaca, menerjemahkan, menghafal, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Jadi
kita harus, kalau sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran misalnya 5 ayat, maka diterjemahkan terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anakku selalu cinta Quran. Allah berfirman juga, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini surah apa anak-anak? Al-Baqarah ayat berapa? 185. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kawan, kamu dan aku sama pernah tenggelam juga dalam buruknya masalah. SMP Negeri 12 siap PTN? Yes!